Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Suci Cahayawati dengan NIM 2011102441094. Saya dari anggota kelompok 2 yang terdiri dari Ari Ahmad Dhani, saya sendiri, Bima Saputra, Valdi Alfareza Pambudi, Heri Kurniawan, Ilham Taufik, Raihan Nabil, Vito Junivan Rivaldo, dan yang terakhir adalah Reynald Saputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep teori dari IP tables. Sebelumnya, apa sih NAT itu? NAT adalah sebuah proses di mana perangkat jaringan firewall dan router memberikan alamat publik ke satu atau beberapa komputer dalam jaringan pribadi. Nah, penggunaan utama dari NAT itu sendiri adalah untuk membatasi jumlah alamat IP publik yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan baik untuk tujuan komersial maupun keamanan. Nah, bagaimana sih NAT itu memproses sebuah jaringan? Jadi, alamat IP lokal akan diterjemahkan ke dalam alamat IP global untuk menyediakan akses ke host lokal. Nah, NAT juga menerjemahkan nomor port dengan cara mengganti nomor port host dengan nomor port lain pada paket yang akan dikirim ke tujuan. Selanjutnya, NAT dapat membatasi jumlah alamat IP pribadi internet dengan mengaktifkan dan menerjemahkan ke alamat IP yang tidak terdaftar online. Selanjutnya, sebelum NAT meneruskan paket antara jaringan yang terhubung, NAT menerjemahkan alamat jaringan internal pribadi menjadi alamat yang legal dan unik secara global. Untuk konfigurasinya sendiri, konfigurasi NAT ada satu alamat IP publik yang digunakan oleh seluruh jaringan lokal untuk mengakses internet secara lebih efektif dan juga aman. Nah, selanjutnya kegunaan lain dari NAT adalah pada beberapa jaringan terdapat server yang bertindak sebagai server web dan yang memerlukan akses internet. Server ini mendapatkan alamat IP publik yang bisa diakses oleh siapa saja. Nah, selanjutnya, bagaimana sih menjaga keamanan jaringan web server? Untuk menjaga keamanan jaringan web server, dapat menerapkan lapisan keamanan seperti memasang firewall atau menentukan port mana yang dapat diakses pada alamat tersebut. NAT juga memungkinkan admin jaringan untuk mengarahkan traffic jaringan dan juga mengakses lebih banyak port sambil membatasi akses di firewall. Jadi, admin jaringan itu bisa mengarahkan ke traffic jaringan dan juga dapat mengakses lebih banyak port sambil membatasi akses di firewall tersebut. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang tools pada IP tables. Apa sih IP tables? IP tables adalah salah satu tools firewall default pada sistem operasi Linux. IP tables melakukan pekerjaan baik di kernel 2.4.x sampai 2.6.x. Sedangkan untuk di kernelnya sendiri yaitu 2.2.x masih memakai IP chains. Tools IP tables digunakan untuk mengurus, maintenance, menginspeksi rule IP paket filter dalam kernel Linux. Nah, selanjutnya adalah konsep chain. Ada 3, yaitu input, output, dan forward. Untuk input, semua paket yang masuk ke komputer melalui chain, sedangkan output, semua paket yang keluar ke komputer melalui chain atau rantai. Yang ketiga ada forward. Paket data yang diterima dari satu jaringan dan diteruskan ke jaringan yang lain. Selanjutnya, bagaimana sih mengkonfigurasi dasar dari IP tables? Yang pertama ada A. A di sini memberikan efek pada paket dengan 3 rantai yang saya sebutkan tadi, yaitu input, output, dan forward. Selanjutnya adalah perintah L. Perintah L sini menampilkan daftar aturan yang telah dipasang pada IP tables. Yang ketiga adalah mstate. Untuk mstate sendiri berfungsi untuk menjelaskan daftar dari keadaan tersebut.
bagi aturan untuk dibandingkan. Nah, di dalam state itu ada 4. Yang pertama ada new. New adalah sambungan grace dan belum pernah tampak sebelumnya. Yang kedua related, yaitu sambungan grace tapi berafiliasi dengan sambungan lain yang sudah diizinkan. Yang ketiga stabilized, sambungan yang telah terjadi, yang sudah terjadi. Yang keempat ada invalid. Invalid adalah lintas paket data yang sebab banyak sekali argumentasi yang tidak bisa dikenali. Nah, konfigurasi selanjutnya adalah mlimit, di mana mengizinkan pengguna option menggunakan limit yang berguna untuk membatasi aturan logging. Nah, yang ketiga adalah drop. Drop adalah diam membisu, mengacuhkan paket, stop pemrosesan aturan yang ada dalam chain atau rantai aturan ini. Nah, yang keempat adalah log. Log adalah catat paket dan diteruskan pemrosesan aturan kepada chain atau rantai yang telah diatur. Nah, berikut ini adalah topologi tree. Di sini sudah ada internet, lalu ada virtualbox, ada komputer server dengan port 172.16.6.200. Nah, selanjutnya ada IP tables filtering. Setelah difilter nanti terbagi komputer klien 1 dan komputer klien 2. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Nabil dengan NIM 201111044180. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah awal sebelum melakukan praktik terhadap IP tables dan topologi tree. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Langkah yang pertama, di sini terdapat 5 langkah ya. Langkah yang pertama, kita buka dulu Oracle VM VirtualBox dan mempersiapkan 3 GUIS OS. Ya, di sini sudah terlihat 3 GUIS OS. OS yang pertama yaitu OS Debian 1, OS yang kedua Debian 2, dan OS yang ketiga Debian 3. Nah, untuk langkah yang kedua, kita masuk ke Debian pertama, OS yang pertama. Kita klik start, kita jalankan Debian yang pertama guna bertindak sebagai server atau routernya nanti. Setelah kita klik start, dia akan menjalankan dan muncul tampilan seperti ini, Debian, GNU atau Linux. Kita klik enter. Setelah itu kita tunggu sebentar, dan setelah itu kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita pilih Debian yang pertama. Di sini kita masukkan saja passwordnya. Setelah itu kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Bisa dijalankan juga, masih berfungsi. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita mungkin bisa mengeluarkan ini dulu. Nah, setelah itu di sini kita klik setting. Untuk langkah yang ketiga, kita masuk ke dalam pengaturan settings. Kita pilih ini setting. Klik kanan di sini, pilih setting. Dan kita akan masuk ke dalam tampilan seperti ini. Dan di sini terdapat banyak menu ya, dari menu general sampai menu user interface. Kita masuk terlebih dahulu. Untuk langkah yang keempat, kita masuk ke dalam menu network. Nah, di sini kan ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, adapter 4. Kita akan pilih adapter 1 untuk langkah yang ketiga ini. Jika pada adapter 1 enable network yang tidak tercentang seperti ini, maka centang terlebih dahulu. Untuk langkah yang kelima, kita pilih attach to-nya ubah menjadi NAT. Jika sebelumnya adalah internet network, maka bisa diubah ke NAT. Setelah diubah ke NAT, kita klik OK. Ya, untuk langkah yang selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh saudara Ilham nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Taufik. Saya merupakan salah satu anggota dari
kelompok 2 keamanan jaringan komputer. Di sini saya akan menjalankan instruksi dari nomor 6 sampai dengan nomor 10 dari modul yang dibuat oleh kelompok kami. Dari nomor 6 ini, di sini saya disuruh untuk memilih adaptor 2. Sebelumnya di nomor 6, di sini kita akan mengatur gas OS 1 yang bertindak sebagai server. Di VirtualBox saya yang bertindak sebagai server atau gas OS 1-nya, saya beri nama Debian. Untuk mengatur interface-nya di sini langsung klik setting, kemudian pindah ke tab network. Kemudian yang pada adapter 2, pastikan yang enable adapternya tersimpan. Kemudian yang itu kita pilih yang internal network. Ini namanya saya berikan ini default dari VirtualBox-nya dengan INN. Langsung saja klik OK. Kemudian untuk instruksi yang selanjutnya, pindah ke mesin virtual lain yang akan digunakan sebagai DSS 2 yang bertindak sebagai klien. Setelah itu, pilih adapter 1, kemudian pilih juga internal network menggunakan yang ada di drop down menu. Di sini yang gas OS 2-nya saya beri nama Debian 1, kemudian buka setting, lalu ke tab network. Di adapter 1 ini saya memilih internal network. Untuk Debian 1 hanya menggunakan adapter 1 saja untuk interface-nya, tidak menggunakan dua adapter karena dia di sini bertindak sebagai klien. Kemudian untuk instruksi yang selanjutnya, ini saya akan pindah ke GSOS 3 yang bertindak sebagai klien, kemudian melakukan setting di adapter 1-nya, kemudian memilih internal network juga. Untuk GSOS 3-nya di sini saya beri nama Debian 2. Untuk mengatur adapternya sama juga ke menu setting, kemudian tab network di adapter 1. Jangan lupa juga dicentang yang enable network adapter, kemudian memilih yang internal network. Langsung saja klik OK. Untuk yang Debian 1 dan Debian 2 ini yang bertindak sebagai gas OS 2 dan gas OS 3, di sini hanya menggunakan satu adapter saja karena dia akan bertindak sebagai klien. Sedangkan servernya di sini saya beri nama Debian. Itu saja penjelasan instruksi yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk IP tables routing ya, IP atau IP NAT, IP tables NAT routing. Di sini langsung saja kita masuk ke komputernya, masuk ke PC atau GUES ya. Di sini kita menggunakan GUES 1 sebagai servernya ya. Nanti ada GUES 2 dan GUES 3. Yang GUES 2 dan 3 ini adalah untuk usernya. Langsung saja kita masuk ke super user terlebih dahulu ya. Ketika sudah masuk, kita cek dulu IP address-nya dengan menggunakan perintah IP address atau IP add. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini ada di nomor 23 ini ada ada tulisan berupa ENP0S3 dan ENP0S8. Di sini adalah port ya.
NP0S3 atau NP0S8 ini adalah port yang untuk digunakan pada konfigurasi jaringan atau konfigurasi IP address ya. Langsung saja kita konfigurasi IP-nya dengan menggunakan perintah nano ya. Nano etc network interfaces ya. Di sini kita sebelumnya di sini untuk IP dari port NP0S3 dan 08 ini masih kosong ya, tidak ada. Ya. Ini belum ada ya. Kita langsung masuk saja. Oke. Nah, ya, kita konfigurasi terlebih dulu untuk NP0S3 di sini. Untuk port NP0S3 kita menggunakan DHCP ya, atau otomatis atau secara otomatis memberikan IP. Kita menggunakan auto NP0S3 dengan eFace NP0S3 inet DHCP. Nah, untuk port NP0S3 kita menggunakan DHCP atau menggunakan IP dinamis. Jadi dia akan otomatis memberikan IP dari PC-nya. Ya. Kemudian untuk NP0S8 kita menggunakan IP statik atau men-setting IP dengan manual. Nah, menggunakan auto NP0S8 eFace. Nah, kalau untuk secara manual kita menggunakan inet statik ya, bukan inet DHCP. Langsung aja kita IP address-nya kita setting. Yes. Nah, kita menggunakan IP kelas B ya. Nah, net satu base-nya kita menggunakan netmask 55. Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung saja save ya dengan save keluar dengan Ctrl X, Y, kemudian enter. Oke. Kita bersihkan dulu. Kita cek IP-nya apakah sudah terhubung atau tidak. Kita restart dulu ya. Oke, sudah ya. Kemudian kita cek IP address-nya. Nah, ini kita lihat, sudah terlihat ya. Untuk ini NP0S3 ini sudah muncul ya. Ini IP yang dimunculkan secara otomatis ya dari sistem. Kemudian yang ini untuk port NP0S8 yang kita setting sudah ada di sini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Satria ingin melanjutkan apa tugas yang teman saya kerjakan sebelumnya. Langsung setelah kita selesai mengonfirmasi IP-nya, kemudian simpan file dan keluar dari editor Nano dengan perintah ctrl x simpan. Langsung kita X aja, simpan bisa dulu, tapi ini udah aku simpan jadi langsung X aja. Oke. Kemudian kita restart dengan sistem CTL start networking. Oke, udah. Belum, sabar. Oke, sudah. Kita coba cek IP kita, IP address. Ya, sesuai 17 16. Oke. Selanjutnya nyalakan GWARES 2 dan 3. Oke, sudah saya nyalakan. Ini GWARES 2 sudah saya nyalakan. Ini GWARES 3. Oke, langsung kita tekan pintar SU dan cek IP address. IP address.
masih kosong, belum diatur. IP address masih kosong, belum diatur. Oke, untuk step selanjutnya dikerjakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ketikkan perintah IP add untuk mengecek alamat IP dari klien pertama. Enter. Nah, di sini akan menampilkan alamat IP dari klien pertama, yaitu 172.16.6.101 prefix 24. Kemudian kita lakukan konfigurasi ulang dengan ketik perintah nano /etc /network interface. Enter. Kemudian kita ubah untuk alamat IP-nya menjadi 201 untuk klien pertama ya. Kemudian ini jadi 200 untuk menyesuaikan dengan komputer server. Kemudian kita Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Kemudian kita lakukan restart jaringan dengan perintah systemctl restart network. Dan kita Enter. Nah, jika tidak muncul pemberitahuan maka restartnya berhasil. Kita bisa mengeceknya dengan perintah IP add dan Enter, dan akan muncul seperti ini. Nah, di sini alamat IP sudah terubah yang sebelumnya yaitu 172.16.6.101 berubah menjadi 201. Kemudian untuk konfigurasi pada klien kedua, konfigurasi sama, hanya dibedakan pada alamat IP-nya yaitu 202 prefix 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Junivan Rivaldo dengan NIM 20.11.0244.1019 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya membuat sebuah video tugas dari mata kuliah Praktikum Keamanan Jaringan, dan di sini tugasnya adalah disuruh membuat IP tables, yaitu yang pertama, kita di sini disuruh mengonfigurasi NAT menggunakan IP tables pada GUES 1. Yang terutama, perintah yang kita masukkan itu adalah kita masuk ke mode rootnya dulu. Kemudian, ini kan saya sudah masuk ke mode root. Kemudian, kita langsung memasukkan perintah, yaitu namanya nano/etc/science ctl config atau .config. Oke, di sini udah kita masuk. Kemudian di sini pada net IP di sini, yang ini kita salah. Yang dihapus itu adalah pada net IP forward 1. Di sini kita hapus pagarnya. Oke, di sini untuk fungsinya itu untuk safety Y. Dia itu buat bisa juga konfigurasi NAT ini dia biar untuk meneruskan sebuah paket data dari sebuah jaringan ke jaringan lainnya yang berbeda kelas jaringan, misalkan kelas A mau ke kelas B atau kelas A mau ke kelas C gitu contohnya. Oke, di sini kita langsung aja Ctrl X dan yes dan enter. Oke, perintah selanjutnya adalah di sini untuk mengkonfigurasi IP tables pada server 1 yang dengan perintah yaitu /sbin /IP tables terus F. Oke, di sini dia fungsinya untuk menghapus aturan rules yang yang pernah dibuat sebelumnya, terus agar dia kembali ke utamanya. Pertama kali nggak ada apa-apanya gitu contohnya. Oke, selanjutnya itu di sini ada namanya kita disuruh nge-private IP, yaitu dengan perintah /sbin /IP tables terus tuh minte
nat min a, terus post routing min o, np0s3 min j, dan masquerade. Oke, enter. Nah, di sini sudah IP kita sudah menjadi private di sini. Dan IP-nya itu dari IP yang public dan berubah sekarang IP-nya itu menjadi private begitu. Dengan perintah ini sbin iptables min10 nat and min a post routing min o npos3 min j masquerade. Oke, mungkin penjelasan video saya kurang lebih begini. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Kurniawan dari Prodi Teknik Informatika, NIM 2011102441015. Di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai IP table atau net server. Di video penjelasan teman saya sebelumnya itu kan dia IP private-nya itu dapat terkoneksi dengan internet atau diperlukan IP table untuk mengarahkan IP public ke private dengan menggunakan sbin atau ini ya, ini sbin IP tables min10 net min a post routing np0s3 min j masquerade. Nah, dia menggunakan ini. Terus kita aturnya ini restart, terus masuk ke sini. Nah, di bagian ini dia akan ngecek. Bagus, kita mulai dari awal aja deh dulu. Ntar. Nah, sebelumnya kan dia gini, min F. Di sini dia untuk mengkonfigurasi IP table-nya pada server. Nah, oke, terus itu. Nah, terus kita mau tahu IP yang tadi itu IP tables-nya itu udah terkoneksi atau belum. Nah, oke. Nah, terus kita coba menggunakan perintah sbin iptables min-t nat nl untuk mengecek apakah di nat ini sudah terkonfigurasi atau belum. Gini. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk target udah, destination. Nah, di sini targetnya nih udah nih masquerade nih. Dia kalau udah targetnya ada di masquerade ini tuh yang udah kita ketik tadi, maka dia udah terkoneksi. Nah, selanjutnya itu kita cek dengan pengujian koneksi menggunakan ping 172.16.6 100. Oke, di sini udah terkoneksi. Terus kita coba ping Google juga. Oke. Nah, udah ya. Terus kita coba di ntar. Kalau dia ini kan gue satu, coba kita di Oracle Manager aja. Dia terganti enggak dia? Oh, enggak. Oke, kita tes di GUES 2 nya juga ya. Di GUES 2. Nah, ini agak ribet kalau misalkan ganti-ganti server gini dia.
Oke, ini kita coba sampai yang Debian 2 aja ya. GUIS 2. Soalnya GUIS 3-nya sama aja sih dia. Kita ping 172 16 6 100. Oke, udah. Oke, kita balik langsung ke G1-nya aja langsung. Soalnya kita mau memperlihatkan dia udah terkoneksi internet atau belum. Oke, kita lihat di G1. Kita buka di sini Firefox. Kita tes YouTube. Oke, dia udah terkoneksi ya. Ini udah bisa buka YouTube dia. Nah, ini udah bisa dia buka YouTube. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Syaputra dengan NIM 20 111 02 44 10 40. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana caranya melakukan pembatasan kecepatan internet pada suatu komputer klien yang terhubung dengan server, dan bagaimana caranya menghentikan suatu internet pada komputer klien yang dilakukan pada komputer server. Baik, yang pertama saya akan melakukan bagaimana caranya membatasi suatu jaringan internet pada suatu komputer klien. Baik, kita langsung, ini kita berada di komputer server Debian GUIS 1. Kita cek internetnya di sini terlebih dahulu. Tes kecepatan internet. Kita ke speed test yang di sini. Langsung kita mulai. Nah, ini adalah untuk kecepatan pada internet yang ada di komputer server. Kita langsung tes yang ada di Debian GUIS 2 atau komputer klien yang kedua, Debian. Kita buka lagi di sini. Tes kecepatan internet. Nah, ini ada oke. Ini yang komputer klien ya, Debian GUIS 2. Kita coba lakukan tes. Ini internetnya nyambung ya, internetnya. Nanti kita akan melakukan sebuah pembatasan. Di sini kita cek lagi. Log. Nah, mesti cepatnya sama ya, kayak yang di komputer klien, komputer server. Kurang lebih lah ya. Nah, kurang lebih lah. Ayo kita langsung menuju ke praktiknya. Kita akan batasi nih kecepatan komputer yang ada di Debian GUIS 2. Gimana caranya? Kita langsung ke terminal. Kita memakai sebuah package yang bernama Wondersaver. Untuk melakukan suatu pembatasan terhadap internet, kita membutuhkan suatu package yang bernama Wondersaver. Dan di sini saya sudah menginstalnya. Nih package-nya, Wondersaver. Oke, kita keluar ya. Nah, sekarang kita sudah punya paket Wondersaver-nya. Langkah selanjutnya adalah kita harus tahu dulu apa nama interface suatu komputer klien yang pengen kita batasi internetnya. Kita masuk ke sini, kita cek nih IP address. Nah, ini udah ketahuan nih. Nama interface-nya itu adalah INP0S3. Baik, kita menuju ke sini. Kita tulis sudo Wondersaver INP0S3. Kita batasi jadi 2 MB lah ya, 2048. Nah gini, untuk pertama ini adalah pembatasan terhadap downloadnya, dan yang kedua ini adalah pembatasan terhadap uploadnya. Oke, kita langsung aja enter. Nah, udah terbatas nih. Ini udah berhasil, nggak ada error.
kita langsung cek di Debian GUS 2 apakah ada suatu perubahan atau tidak. Kita tulis dulu tes kecepatan internet. Nah, tetap masih bisa searching, tapi kecepatannya terbatas nih. Coba kita masuk ke sini ya. Bisa enggak dia? Nah, bisa. Cuman ya agak lama. Ini artinya kita sudah berhasil melakukan sebuah pembatasan internet. Coba kalau kita cek di sini di bagian Google-nya, bisa enggak kalau kita langsung di sini. Nah, dia bakal lambat karena internet yang kita batasi itu lumayan banyak gitu. Pokoknya ini udah bisa ya, karena dia sudah terbatas. Oh ya, sebelum masuk ke IP tables, kita harus menghilangkan dulu nih efek dari Wondersaper-nya biar di Debian GUS 2 bisa internet yang lancar. Sudo Wondersaper inp 0s3 clear. Kebalik kayaknya. Clear inp 0s3. Alright. Ini berarti kita tes dulu ya. Kita tes di sini apakah udah bisa atau enggak. Ini Debian GUS yang pertama tadi ya. Ini yang Debian GUS pertama. Kita cek di Debian GUS yang kedua apakah dia udah normal atau enggak. Harusnya udah normal ya. Udah normal ya. Udah balik kembali internetnya. IP tables itu fungsinya seperti firewall. Misal kita pengen membatasi klien atau kita semua yang terhubung tidak bisa mengunjungi suatu website dari misalkan Wikipedia, IP-nya apa gitu kan. Jadi kita bisa membatasi itu. Atau kita juga bisa menyeting kalau dari server atau komputer server kita pengen komputer klien yang pertama tidak bisa mengakses internet. Misal yang pertama deh kita coba gimana caranya supaya kita tidak bisa mengakses misal Wikipedia. IP tables min A input min A ini open ya, input min S source IP-nya Wikipedia. Sebelum itu kita cek dulu nih, kita klarifikasi dulu. Ini kita buka Wikipedia ya. Nah, cek, masih bisa ya, masih bisa. Nah, ntar kita tutup dulu nih, tutup. Nah, Wikipedia min J drop. Oke, kita enter, kita cek nih, udah masuk belum ya? Kita cek IP tables min L min N min P. Kita cek, udah masuk nih. Nih, IP address-nya Wikipedia. Coba kita cek ya. Bisa kita buka YouTube yang pertama ya, buka YouTube. Bisa kan? Bisa. Coba kita buka Wikipedia. Boom. Gak bisa. Karena kita batasi. Oke, kita lanjut nih. Kita buka dulu ya pembatasannya. Gampang. Ini kan min A kan buat menambahkan. Kita tutup saja min D atau delete. Nah, coba kita cek lagi. Nah, udah hilang tuh. Yang tadinya ada kan IP-nya kan. Sekarang udah nggak ada bro. Nah, udah nggak ada. Sekarang kita lanjut. Gimana caranya kita akan membatasi suatu internet terhadap komputer klien yang ini. Debian GUS yang kedua ini. Melalui komputer server atau Debian GUS 1. Sama caranya, kurang lebih, cuman ada beberapa perintah yang berbeda. Tertulis IP tables min A forward. Nah, tadi kan inputnya ini forward min I atau inputnya dari mana, INP. Ini nama interface dari Debian GUS 1 ya, atau komputer servernya.
0S8 baru min O. Outputnya yang pengen kita batasi itu siapa sih? INP 0S3. Nah, jadi kan. Terus apa IP-nya? IP-nya itu 172.16.min6.min201. Terus min J drop. Right. Ini kan tahu dari mana nih kok tahu IP-nya? IP-nya 172.16.6.201. Ngecek di sini. Kita ke sini, kita ke terminal. SU dulu. Right. SU clear IP address. Nih lihat nih. Nah, ini alamat IP-nya. Oke, pertama-tama kita cek dulu. Ini dia masih bisa kan jalan ke internet? Harusnya masih bisa ya. Misalkan Renal. Masih bisa ya. Masih bisa nih, masih bisa. Nah, coba ini kita jalankan. Kita enter, baru kita cek nih. Kita cek udah masuk belum? Nah, udah masuk ya. Nih, udah masuk nih. Nah, yang ini tadi bisa kan? Coba sekarang kita cek. Renal Saputra. Kita enter. Dan sekarang dia udah nggak bisa akses internet lagi. Karena sudah kita batasi melalui komputer server. Gimana caranya supaya kita ingin membuka lagi? Gampang. Seperti yang tadi yang kita lakukan. Kalau yang ini kan min A ya. Min A. Kita ganti dengan min D atau delete. Coba kita cek lagi. Yang tadi ada kan? Yang tadi ada. Sekarang kita cek. Boom. Hilang. Dan yang Debian GUES 2 udah bisa mengakses internet seperti awal lagi. Tester. Udah bisa. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.